Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yujibul qada'a wal kaffarah. Fasal dalam pembahasan mengenai sesuatu yang apabila sesuatu itu kemudian dilakukan, maka dia mewajibkan orang yang berbuat tadi itu untuk mengqadanya dan mengkafarah, berkafarah. Maksudnya apa? Maksudnya akan kita bahas setelah ini. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi, dan wajib disertai mengqada puasanya, al-kaffaratul 'uzma, untuk melakukan membayar kafarah uzma, kafarah yang besar sekali, wa ta'zir, dan ta'zir. Maksudnya adalah orang yang melakukan perkara ini, maka dia memiliki 3 konsekuensi. Orang yang melakukan perbuatan ini, dia akan mendapat 3 konsekuensi. Apa saja? Yang pertama, konsekuensi yang pertama, dia wajib untuk membayar qada. Wajib untuk membayar qada puasa. Yang kedua, dia wajib membayar kafarah alias hukuman atas perbuatannya. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia harus membebaskan budak. Harus membebaskan budak. Kalau gak bisa membebaskan budak, apa yang harus dia lakukan? Wajib bagi dirinya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, ngapain? Kasih makan 60 orang miskin, setiap orangnya 1 mud. Dan ini berdasarkan cerita Rasulullah SAW. Suatu hari ada salah satu sahabat yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku celaka. Celaka ini gimana? Rasulullah bilang, kamu celaka kenapa? Ya Rasulullah, saya berhubungan badan sama istri saya. Posisinya puasa Ramadan. Rasulullah bilang ke dia, kamu bisa nggak bebasin budak? Orang sahabat tersebut bilang, nggak bisa ya Rasulullah. Kalau begitu kamu bisa nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut, ini aja puasa belum sebulan, saya udah gak tahan sama istri saya ya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, kalau kamu gak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kamu bisa nggak kasih makan 60 orang miskin? Habis itu Rasulullah kan ada kurmanya dikasih ke orang tersebut. Sini, sana. Jadi Rasulullah memberikan alternatif. Nih. Hukuman buat kamu karena kamu sudah menggauli istrimu di bulan Ramadan. Nih, aku kasih. Sana, bagi-bagi ke orang-orang miskin. Kemudian orang tersebut bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya di tempat ini ya Rasulullah, gak ada satupun orang yang lebih miskin daripada keluarga saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, ya udah kalau gitu sana kasih aja ke keluarga kamu. Islam itu begitu memudahkan sekali. Tapi maksudnya dari hadis itu kita tahu perihal urutannya. Yang pertama, membebaskan budak. Kalau gak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gak bisa 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian konsekuensi ketiganya adalah at-ta'zir. Dia mendapatkan ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Jadi hakim, jaksa, dialah yang nanti menentukan hukuman tambahannya untuk kamu. Nah, siapa yang mendapatkan ketiga konsekuensi ini? Siapa mereka? Yaitu ala man afsada sawmahu fi Ramadan yawman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-sawmi. Bagi orang yang telah membatalkan puasanya di bulan Ramadan dengan apa? Dengan jima secara sempurna yang dia itu berdosa dengannya pada saat berpuasa. Ketiga konsekuensi tadi itu diberikan kepada orang yang membatalkan puasanya dengan berjima. Kapan jima disebut jima? Kapan dia disebut? Makanya di sini ada istilah tam. Tam di sini artinya sempurna. Sempurna di sini maksud apa? Sempurnanya masuknya kepala kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan.
Itu baru disebut jima ya, yang dimana konsekuensinya adalah puasa kemudian menjadi batal dan dia harus mendapatkan ketiga konsekuensi ini ya. Baik, selanjutnya adalah mayujibul qada'a wal imsak. Sesuatu yang apabila dilakukan maka wajib bagi dirinya untuk melakukan apa? Yang pertama wajib untuk melakukan qada, yang kedua adalah imsak. Imsak artinya menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Dia wajib mengqada dan wajib untuk menahan diri. Apa maksudnya? Misalnya teman-teman melakukan ini, ya. Salah satunya contohnya sebutlah teman-teman sengaja membatalkan puasa, ya. Teman-teman tiba-tiba makan gitu secara sengaja. Habis itu teman-teman merasa bersalah, maka wajib bagi kalian untuk tetap menahan diri tidak makan sampai maghrib nanti. Walaupun puasanya tetap tidak sah, tapi wajib bagi diri kalian untuk menahan diri kalian daripada makan. Dan apabila kalian melanggar ini, kalian berdosa. Apa saja? Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku li-shaumi fi sittati mawadhi'a, dan wajib disertai qada. Wajib apa bersama qada tadi itu? Imsak ya. Imsak puasa pada 6 tempat. Pada 6 tempat. Apa saja? Al-awwalu fi Ramadhan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Yang pertama adalah konsekuensi ini hanya terjadi pada puasa Ramadan, bukan pada puasa selain Ramadan. Siapa dia? Ala muta'addin bi fitrihi. Bagi orang yang sengaja apa? Sengaja membatalkan puasanya. Jadi misalnya, teman-teman, ini kan saat puasa gak boleh makan. Tiba-tiba kalian sengaja makan. Hap, udahlah, aku capek dengan puasa ini. Aku tidak mau lagi berpuasa. Ini kalian makan. Hap. Nah, setelah kalian makan, kan batal tuh puasa kalian. Agar dosa kalian gak nambah, kalian wajib setelah kalian membatalkan puasa itu untuk meneruskan puasa kalian sampai maghrib. Walaupun tidak sah, wajib bagi kalian untuk terus menahan puasanya. Dan wajib yang kedua adalah nanti kalian harus qada. Yang kedua, wathani ala tarikin niyati lailan fil fardhi. Yang kedua adalah bagi orang yang meninggalkan niat pada malam hari pada puasa fardu. Tadi pada rukun kita sempat bahas bahwa salah satu rukun puasa adalah niat di malam hari. Nah, malamnya teman-teman gak niat. Maka kan puasa kalian kemudian dihitung gak sah. Tapi wajib bagi diri kalian untuk menahan diri dari makan. Walaupun puasa kalian pada saat itu tidak sah pada puasa Ramadan. Begitu. Dan wajib nanti kalian untuk mengqadha. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun di mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah tidak. Watsalitsu, yang ketiga adalah bagi siapa? Ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Bagi orang-orang yang sahur dalam keadaan dia menyangka waktu malam masih tersisa, fabana khilafuhu, ternyata enggak. Maksudnya ini gimana? Anda sahur, Anda kira masih ada tersisa malam, ternyata udah fajar. Fajar sudah muncul. Ya. Fajar sudah muncul, di mana kemunculan fajar menunjukkan bahwa kalian sudah wajib untuk berpuasa. Nah, maka wajib bagi diri kalian untuk terus menahan diri dari makan. Nanti setelah bulan Ramadan selesai, kalian wajib untuk mengqadha. Warabi'u, yang keempat adalah ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Yang keempat adalah bagi orang-orang yang membatalkan puasanya, yang berbuka puasa dhannan, dalam keadaan dia meyakini, dalam keadaan dia menyangka, maksud kami al-ghurubah, bahwa matahari telah terbenam. Di mana matahari telah terbenam ini menunjukkan bahwa ya sudah waktunya waktunya membatalkan puasa. Fabana khilafuhu, ternyata enggak. Aidan lagi. Nah, bagi orang-orang yang mengira sudah terbenam matahari ternyata enggak, maka wajib bagi diri kalian untuk menahan sebentar saja sampai terbenam matahari dan nanti wajib untuk mengqadha. Ini mungkin terjadi sebagaimana yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba azan. Tiba-tiba azan masjid. Ternyata bukan azan.
ternyata masjidnya salah. Atau mungkin ternyata bunyi HP. Atau mungkin FYP TikTok yang lagi bunyi. Terus kalian, ternyata sudah maghrib. Ternyata itu bunyi TikTok. Ya udah, wajib bagi diri kalian untuk menahan. Puasa kalian batal, ya dianggap batal. Dan wajib bagi kalian nanti untuk mengqadanya. Wal khamisu, yang kelima, bagi siapa? Ala man bana lahu yawmu 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Bagi orang-orang yang telah jelas baginya yawma 30 min Sya'ban, yang telah tampak padanya pada hari ke-30 dari Sya'ban, annahu, bahwa hari ke-30 tadi itu sudah termasuk Ramadan. Jadi maksudnya itu begini, Sya'ban itu seyogyanya kan 30. Tapi kadang-kadang hari ke-30 ini, kadang-kadang Sya'ban itu hanya 29 hari. Karena apa? Karena di hari ke-30-nya hilal telah tampak. Nah, kalian tiba-tiba mengira bahwa Sya'ban itu 30 hari. Ternyata sudah tampak semalam hilal. Ternyata itu adalah Dewan bulan Ramadan. Nah, ketika kalian sudah tahu bahwa itu adalah hari pertama bulan Ramadan dan kalian sudah ma'am dan sebagainya, tidak niat, tidak ini dan sebagainya, maka wajib bagi kalian untuk menahan diri kalian dari ma'am sampai maghrib. Nanti setelah bulan Ramadan selesai, wajib bagi kalian untuk mengqadanya. Wasadisu, yang keenam adalah ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaq. Bagi orang-orang yang terlanjur minum, terlanjur masuk ke tubuhnya ma'ul mubalaghah, dari air yang ada mubalaghah di sana, ada berlebihan. Pada kapan? Pada saat berkumur-kumur dan istinsyaq. Mubalaghah atau berlebihan atau bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur atau saat beristinsyak pada saat berwudu, itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya sunnah. Tapi pada saat berpuasa tidak boleh. Tidak boleh mubalaghah pada saat kumur-kumur dan istinsyak. Kalau semisal sampai masuk ke tubuh pada saat teman-teman berlebihan saat berkumur-kumur atau istinsyak, maka batal puasa kalian. Dan wajib bagi diri kalian yang pertama adalah menahan diri sampai maghrib nanti. Dan setelah itu, setelah Ramadan selesai, wajib bagi kalian untuk mengqadha. Begitu pula berlaku bagi orang-orang yang contohnya nyelam, berendam di kolam renang. Apa hukumnya orang berpuasa berendam di kolam renang? Nggak batal. Tapi kalau ada yang masuk ke tubuhnya walaupun nggak sengaja, batal. Wajib bagi dirinya yang pertama adalah imsak, menahan diri. Yang kedua adalah mengqadha. Fahimtum? Arju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.